Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsujon Nicho Sakai. Jenderal Kumaguchi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945, diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung Chirosani di Pejagan, Jakarta. Sekarang gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Regiman Budianiningan. Wakilnya adalah Iji Mahasiswa Jepang dan sebagai sekretarisnya adalah Edward Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita membantu dasar negara Indonesia supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan gagasan mengenai dasar negara. Saya berniat mengusulkan dasar negara. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih saudara-saudara berniat mengusulkannya, tetapi harap bergantian. Untuk itu saya harap urutkan mulai dari Mohyamid, lalu Dr. Supomo, lalu Insinyur Soekarno. Pertama-tama mari kita dengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh Tuan Mohyamid. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan terakhir kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut saya beri nama Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran yang bagus saudara Mohyamid. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan, namun tidak dulu usulan dari Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang hari ini kami menyatakan berakhir dan akan dihentikan di sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1940. Keesokan harinya pada sidang kedua tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Supomo yang menyampaikan pendapat di depan anggota BPUPKI. Hari ini sidang kedua BPUPKI saya buka dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan Dr. Supomo. Kepada beliau kami persilakan menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Regiman selaku Ketua BPUPKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengusulkan pendapat. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Demikian usulan-usulan mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat memotivasi. Kita tunggu usulan dasar negara berikutnya dari Insinyur Soekarno. Besok dan usulan ini akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang BPUPKI pada hari ini dinyatakan berakhir. Keesokan harinya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usaha-usaha ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usaha yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia, nasionalisme.
2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Soekarno selalu mengusulkan mengenai Pancasila, beliau juga mengusulkan dua rumusan lainnya, yakni Trisila dan Ekasila. Dalam Trisila, Insinyur Soekarno mengusulkan 1. Sosio-nasionalisme, 2. Sosio-demokratis, dan 3. Ketuhanan. Di dua rumusan Ekasila yang berisi gotong royong. Pidato yang bagus Insinyur Soekarno. Para hadirin sekalian 3 hari ini para anggota BPU PKI telah menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPU PKI yang lainnya. Sidang hari ini dinyatakan berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPU PKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahar Muzafir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kh. Abdul Wahid Hashim, M.R. Muhyamin, Haji Abu Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh M.R. Muhyamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPU PKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa reses telah terbentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 4 kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perwakilan. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil permusyawaratan kami siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini. Jika berkenan, bolehkah saya usul saudara ketua? Silakan Dewi Komo. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda, sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan itu satu atau Esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim maupun non-muslim. Ya, saya setuju. Terima kasih dari Suepomo. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang kedua BPU PKI ini saya nyatakan berakhir. Akhirnya pada sidang kedua tersebut Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan lahir pada 1 Juni 1945 dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Linea keempat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda, tapi tetap satu. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya. Oh,